Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gesang Dimas Suprapto, nomor NIM 1961301, dan rekan saya Retno Indah serta Eka Mega Susilorini. Saya di sini akan mempresentasikan tentang strategi menulis untuk media sosial. Menulis untuk media sosial memerlukan pendekatan yang berbeda dari media tradisional. Media sosial telah mengubah hubungan antara pengirim dan penerima, sehingga sifat pesan juga perlu diubah, baik Anda sedang menulis blog atau memposting video demonstrasi produk ke YouTube. Tips untuk membuat konten. Pertama, yaitu ingat bahwa ini adalah percakapan, bukan ceramah atau promosi penjualan. 2. Menulis secara informal tetapi tidak sembarangan. 3. Buat headline yang ringkas, spesifik, dan informatif. 4. Terlibat dan tetap terlibat. 5. Jika Anda perlu mempromosikan sesuatu, lakukan secara tidak langsung. Dan ke-6, pikirkan sebelum Anda memposting. Jaringan sosial. Layanan online yang membantu orang dan organisasi membentuk koneksi dan berbagai informasi. Ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu jaringan umum atau tujuan umum. Yang kedua, untuk kebutuhan pribadi dan profesional. Jaringan lain fokus pada fungsi tertentu atau audiens tertentu, jaringan pribadi. Yang ketiga, untuk pengguna internet internal, baik sebagai sistem yang berdiri sendiri atau sebagai bagian dari sistem kolaborasi dan komunikasi yang lebih luas. Komunikasi bisnis penggunaan jaringan sosial. Dengan kemampuannya untuk menjangkau jumlah orang yang mampir tak terbatas melalui berbagai format digital, jejaring sosial sangat cocok untuk banyak kebutuhan komunikasi bisnis. Yaitu beberapa aplikasi utama jaringan sosial untuk komunikasi bisnis internal dan eksternal. Yang pertama yaitu mengintegrasikan tenaga kerja perusahaan. 2. Membina kerjasama. 3. Membangun komunitas. 4. Komunitas merek. 5. Mensosialisasikan merek dan perusahaan. 6. Memahami pasar sasaran. 7. Merekrut karyawan dan mitra bisnis. 8. Menghubungkan dengan prospek penjualan. 9. Mendukung pelanggan. 10. Memperluas organisasi. Dan 11. Berbicara banyak orang. Komunikator bisnis berinovasi dengan media sosial. Perusahaan hampir setiap industri menggunakan media sosial dan terus bereksperimen dengan cara baru untuk terhubung dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Perekrutan dan jejaring sosial yang berfokus pada bisnis. Tweet up, konten bernilai tambah melalui jejaring sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Mega Susilorini, nomor induk mahasiswa 1961428, mau melanjutkan presentasi dari Mas Gesang. Strategi untuk komunikasi bisnis di jaringan sosial. 1. Pilih mode komposisi terbaik untuk setiap pesan, tujuan, dan jaringan. 2. Tawarkan konten berharga kepada anggota komunitas online Anda. 3. Bergabunglah dengan percakapan yang ada. 4. Memfasilitasi pembangunan masyarakat. 5. Batasi upaya promosi konvensional pada waktu dan tempat yang tepat. 6. Pertahankan kepribadian yang konsisten. Situs konten yang dibuat pengguna. YouTube, Flickr, Yelp, dan lainnya situs konten buatan pengguna, di mana pengguna bukan pemilik situs web, yang berkontribusi sebagai besar atau semua konten, telah menjadi alat bisnis yang serius. Perubahan juga dapat mendorong pengiriman UGC di situs web mereka sendiri atau melalui platform media sosial lainnya, seperti Twitter dan Facebook. Burberry, Starbucks, dan Belkin termasuk di antara perusahaan yang menghasilkan ribuan tanggapan ketika mereka menggunakan pelanggan untuk mengirimkan foto dan media lainnya. Situs kurasi konten. Di banyak bidang bisnis, begitu banyak konten orisinal telah bersedia sehingga terkadang nilai terbesar yang dapat ditawarkan komunikator kepada audiens adalah bimbingan mereka ke yang terbaik dari apa yang ada di luar sana. Daripada membuat konten baru, kurasi konten dapat melibatkan berbagai tautan ke artikel atau video. Mengkurasi konten untuk audiens target bisa menjadi cara yang bagus untuk menambah nilai dan menonjol sebagai pakar di bidang Anda. Anda tidak hanya dapat menghemat waktu pembaca untuk menemukan materi, tetapi Anda dapat menggunakan pengetahuan Anda untuk menemukan dan menyajikan artikel,
video, dan media lain yang paling berguna tentang topik tertentu. Situs tanya jawab komunitas. Menjawab pertanyaan di situs tanya jawab dapat menjadi cara yang bagus untuk membangun merek pribadi Anda, untuk menunjukkan komitmen perusahaan Anda terhadap layanan pelanggan, dan untuk melawan informasi yang salah tentang perusahaan Anda dan produknya. Ngeblok. Untuk menjaga hubungan positif dengan audiens target, blogger bisnis harus mengikuti beberapa panduan penting. 1. Berkomunikasi dengan gaya pribadi dan suara otentik. 2. Menyampaikan informasi baru dengan cepat. 3. Pilih topik yang paling menarik bagi audiens. 4. Dorong audiens untuk bergabung dengan percakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Indasari, NIM 1961379 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Eka Mega. Memahami aplikasi bisnis blogging berikut adalah beberapa dari banyak cara bisnis menggunakan blog. 1. Membuat hubungan media sosial yang ideal. 2. Manajemen proyek dan komunikasi tim. 3. Berita internal perusahaan. 4. Dukungan pelanggan. 5. Hubungan masyarakat dan hubungan media. 6. Rekrut. 7. Diskusi kebijakan dan isu. 8. Riset pasar. 9. Brainstorming. 10. Keterlibatan karyawan. 11. Edukasi pelanggan. 12. Pemasaran dari mulut ke mulut. 13. Mempengaruhi liputan berita tradisional. 14. Membangun komunitas. 3 langkah sukses dalam proses penulisan blog. Yang pertama yaitu audiens menentukan target. Audiens untuk blog yang akan dibuat. 2. Tujuan. Blog bisnis harus menentukan tujuan yang penting bagi perusahaan maupun audiens agar konten blog lebih terarah dan bertahan dalam waktu yang lama. 3. Cakupan. Dalam ruang lingkup blog area, subjek yang cukup luas menawarkan kemungkinan diskusi yang sedang berlangsung, tetapi cukup sempit untuk memiliki fokus yang dapat diidentifikasi. Dengan tujuan yang jelas, Anda akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang seberapa lebar atau sempit subjek Anda. Setelah menulis blog, perencanaan yang cermat perlu dilanjutkan dengan setiap pesan, antara lain. Yang pertama, menggunakan gaya penulisan pribadi yang nyaman tetapi tidak ceroboh. Yang kedua, konten blog juga singkat tapi bermakna agar dapat menarik para audiens untuk membacanya. Kurasi konten adalah yang salah satu aspek penting dari blogging. Dalam membuat judul harus yang menarik perhatian pembaca dalam persekian detik dengan menjanjikan sesuatu yang berguna, mengejutkan, menantang, atau berbeda dari apa yang sudah diketahui. Judul harus sesingkat mungkin dan menyarankan agar informasi dalam postingan mudah dibaca dan digunakan. Evaluasi konten dan keterbacaan pesan. Koreksi untuk memperbaiki kesalahan dan posting, sehingga audiens dapat secara otomatis menerima posting baru. Yang kelima, buat materi yang lebih mudah ditemukan dengan menandai itu dengan kata-kata deskriptif. Microblog. Microblog adalah variasi dalam blogging di mana pesan dibatasi secara tajam untuk jumlah karakter tertentu. Twitter adalah yang paling terkenal dari sistem ini. Banyak konsep blogging biasa berlaku untuk microblogging juga. Meskipun batasan panjang yang parah memerlukan pendekatan komposisi yang berbeda. Pesan microblog seringkali melibatkan ringkasan singkat atau permainan asah yang menyediakan tautan ke informasi lebih lanjut. Selain itu, microblog cenderung memiliki aspek sosial yang lebih kuat yang memudahkan penulis dan pembaca untuk meneruskan pesan dan membentuk komunitas di sekitar penulis individu. Microblog dengan cepat menarik perhatian pengguna bisnis dan sekarang menjadi media bisnis arus utama. Microblog digunakan untuk hampir semua aplikasi blog yang selain itu, microblog sering digunakan untuk menyediakan pembaruan perusahaan, menawarkan kupon dan pemberitahuan penjualan, menyajikan tips tentang penggunaan produk, berbagi informasi yang relevan dan menarik dari para ahli, mengumumkan berita utama posting blog, terlibat dengan pelanggan. Tips untuk blogging bisnis dan microblogging yang efektif. Yang pertama, ngeblog dengan rencana yang jelas agar dapat membangun kebersamaan dengan para pembaca. Yang kedua, sering posting tapi tidak spam. Yang ketiga, membuat isu-isu yang penting bagi para pembaca karena pembaca ingin tahu bagaimana blog Anda akan membantu mereka menghibur mereka atau memberi mereka kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Yang keempat, menulis dengan otentik, tidak membuat karakter buatan. Yang kelima, buat pesan blog tetap singkat karena sebagian besar pembaca online tidak memiliki kesabaran untuk membaca laporan yang panjang. 6. Minimalkan pesan dan pemasaran dan penjualan.
memperhatikan ejaan, tata bahasa, dan mekanika. Yang ke-8, tanggapi kritik secara terbuka dan jujur. Yang ke-9, bersikaplah jujur dan hati-hati dengan fakta.